sore dan terima kasih buat Kedafren semua yang sudah bergabung hari ini baik di Zoom, di Facebook, maupun di Instagram. Bertemu lagi bersama saya, Dr. Dias dari Estetika Dr. Afani Durantiga. Seperti biasa, saya hari ini akan menjadi host untuk memandu Kedafren semua pada Skin Talk sore ini dengan tema yaitu cara praktis mengatasi komedo dengan Acne Solutions. Nah, penasaran kan beneran nggak sih ada cara yang praktis buat mengatasi komedo? Makanya saksikan terus yuk Skin Talk hari ini sampai selesai. Karena seperti biasa, nanti di akhir sesi Skin Talk, Estetika Dr. Afani juga akan mengumumkan 3 Kedafren yang beruntung yang akan mendapatkan eksklusif tote bag gratis dari Estetika Dr. Afani dengan cara mengikuti kuis di Estetika Mobile Apps. Nah, cara mengikuti kuis itu mudah banget Kedafren. Jadi yang pertama, Kedafren perlu mendownload dulu Klinik Estetika Mobile Apps. Kemudian nanti Kedafren tinggal masuk ke Estetika Loyalty Programs. Kemudian diklik bagian Privilege, lalu Kedafren klik Continue, dan setelah itu Kedafren bisa isi kuis yang telah tersedia. Untuk Kedafren nanti yang mungkin mengalami kendala di OTP saat registrasi ELP, nah nanti Kedafren bisa registrasi ulang aja ya menggunakan link yang sudah kami berikan di kolom chat. Nah, jadi buat Kedafren yang juga nanti punya pertanyaan seputar tema Skin Talk kita hari ini, silahkan. Yuk, Kedafren tuliskan pertanyaan kalian di kolom Q&A, dan juga jangan lupa ikuti kuis di Estetika Mobile Apps ya, biar Kedafren mendapatkan hadiah tote bag gratis dari Estetika. Dan tidak lupa juga nih untuk Kedafren yang menyaksikan Skin Talk minggu ini, ada promo khusus juga loh di Estetika Dr. Afani Cabang Denpasar. Nah, lalu apa dan bagaimana sih cara mendapatkan promonya? Yuk saksikan terus Skin Talk episode kali ini sampai habis, karena akan kami jelaskan sedetil-detilnya di akhir sesi Skin Talk nanti. Nah, sekarang kita sudah bergabung bersama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Dewi dari Estetika Dr. Afani Denpasar. Dr. Dewi, halo. Boleh join kameranya? Hai, sebentar ya. Oke, Dok. Oke. Halo, Dok kelihatan nih. Halo, Dokter Dias, apa kabar? Udah dengar ya suaranya ya? Sudah jelas, Dok. Nah, ini mungkin Kedafren sudah kenal ya. Kalau Kedafren rajin nih menyaksikan Skin Talk, pasti udah gak asing lagi deh sama Dokter Dewi deh. Dokter, boleh sering banget ya, Dok ya. Dokter boleh memperkenalkan diri, Dok. Mungkin ada Kedafren yang baru bergabung sore ini. Oke, saya perkenalkan diri. Mungkin untuk Kedafren yang sudah sering ngikutin Skin Talk kita dari episode yang pertama sampai episode yang ke-41 ini, mungkin sudah sering lihat saya, muka saya, wajah saya. Jadi yang belum, kita kenalan dulu. Oke, saya Dr. Dewi. Nama lengkap saya Dewi Pusparini. Saya bertugas di Klinik Estetika Cabang Denpasar, Bali. Gitu. Baik. Nah, Dokter Dewi ini juga sudah terkenal banget nih di Denpasar. Nah, banyak pasien-pasiennya yang sudah ngirim testimoni karena permasalahan kulitnya itu sudah teratasi nih berkat tangan ajaibnya Dokter Dewi. Nah, jadi dari skill dan pengalaman beliau pasti sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, buat Kedafren yang mau langsung konsultasi dengan Dokter Dewi, yuk bisa langsung aja datang ke Klinik Estetika Dr. Afani Denpasar yang ada di Jalan Puputan Niti Mandala nomor 166 Renon Denpasar. Untuk informasi lebih lanjutnya, Kedafren bisa cek aja langsung ya di website kami di www.estetika.com pada bagian branches. Nah, sekarang kita mulai ke topik kita kali ini, yaitu tentang masalah komedo. Ini masalah ini nih kayaknya masalah yang sudah umum sekali dialami ya, Dok ya. Iya, betul. Buat yang kulitnya sering kedatangan komedo, udah pasti sebel banget nih. Tapi tenang aja Kedafren, hari ini kita akan sharing-sharing nih. Kita minta Dokter Dewi gimana sih cara yang praktis buat menghempaskan komedo-komedo tersebut.
Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu yuk, apa sih komedo itu sebenarnya dan kenapa kok bisa muncul di kulit kita. Yuk, mumpung lagi ada ahlinya, langsung kita minta jelaskan saja versi lengkapnya sama Dokter Dewi. Boleh ya dok ya? Oke, sebelum kita mulai untuk pembahasannya, mungkin saya akan jelaskan lewat ini ya, PowerPoint dulu. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Oke, terima kasih Dokter Dias. Terima kasih dok. Oke, kita masuk dulu. Nah, sebelum kita jauh ya, sekarang kita masuk dulu. Apa sih komedo itu? Gitu. Mungkin kan komedo udah pada tahu ya apa sih komedo yang putih-putih itu dok? Iya benar sekali. Jadi komedo itu sebenarnya adalah benjolan yang sangat kecil. Berarti sebenarnya benjolan tuh kalau muncul di permukaan kulit dibilang tumor ya, tumor. Tumor itu memang karena ada benjolan gitu kan. Sekarang tumor ganas apa tumor jinak kan gitu. Jadi ini adalah benjolan kecil yang muncul pada pori-pori wajah kita. Dan sebenarnya ini merupakan cikal bakal dari munculnya jerawat jika kita tidak menangani dengan tepat. Ya. Terus untuk next. Nah, ini jenis-jenis komedonya. Paling sambil lihat cermin nih semuanya nih ya. Jadi kita lihat nih, oh di wajahku yang komedo yang kayak gimana nih yang sepertinya dijelasin sama Dokter Dewi nih. Jadi ada jenis komedonya, ada yang whiteheads. Jadi dia komedonya itu tertutup, biasanya bintik-bintik kecil, benjolan kecil gitu. Dan dia tidak ada matanya kalau kita bilang ya, karena emang dia tertutup, pori-porinya nggak kebuka. Jadi biasanya ini untuk mengeluarkannya, kita pakai needle yang paling kecil, dibuka jalannya, kita keluarkan. Kemudian ada blackheads. Nah, blackheads ini adalah komedo yang terbuka. Jadi dia kelihatan hitam, ciri khasnya tuh hitam. Begitu dipencet, dikeluarkan, ya muncul kayak ada apa sih? Kalau apa sih misalnya biji-bijian. Ya, itu komedonya, itu kotorannya, sumbatannya. Nah, itu nanti kita bisa jelaskan kenapa dia bisa menjadi hitam, kenapa yang satunya putih. Kalau yang hitam biasanya karena ada oksidasi dengan udara gitu, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, karena nih kita sebut tadi whiteheads. Kok bisa sih ada whiteheads di wajah kita gitu. Jadi biasanya memang pada kulit yang berminyak, bisa juga pada kulit kering. Ini juga bisa terjadi. Memang dominan di kulit yang berminyak, tapi tidak menutup kemungkinan pada kulit kering dan iritasi pun ini juga bisa muncul whiteheads. Kemudian kita memencet jerawat dengan cara yang tidak tepat. Nah, ini kenapa banyak yang rancu dan menyebut itu sebagai mitos. Dok, katanya kalau jerawat ya nggak boleh dipencet, dok. Ya iya, kamu nggak boleh pencet oleh dirimu sendiri. Gitu. Karena apa? Kalau kamu yang mencet sendiri, aku yakin malah akan semakin parah. Gitu. Jadi memang harus dibawa ke tempat yang memang tugasnya memang ngebersihin komedo dan jerawat itu baru bisa maksimal. Yang kita tidak sarankan adalah dipencet sendiri. Itu nanti. Itu jadinya jadi rancu. Kemudian merokok, lifestyle yang tidak sehat pasti. Itu juga munculin kadang-kadang ngerasa kalau kasar banget ya dok wajahku. Itu bisa juga jadinya kayak gitu. Terus kemudian ada pasien misalnya dia, oh ternyata jerawatnya nggak hilang-hilang, kasarnya masih dok. Ya begitu kita telusuri, oh ternyata dia juga minum alkohol, kemudian merokok yang lumayan tidak terkontrol, ya udah itu harus kita perbaiki lifestyle-nya juga. Kalau nggak kayak gitu agak susah kita merawatnya. Ya. Kemudian paparan bahan kimia dalam produk kosmetik biasanya ini pemakaian produk yang bersifat komedogenik. Jadi dia ngebentuk komedo lebih aktif kayak apa namanya itu yang coklat-coklat itu foundation. Ya, itu juga komedogenik, bedak padat itu juga komedogenik, itu juga ya. Lanjut. Sekarang kita beralih ke blackheads. Blackheads itu tadi ya, yang hitam-hitam kalau dipencet tuh gampang banget bikin gemes biasanya ya. Ya ini yang biasanya malah membuat banyak masalah, jadi jerawat, jadi meradang karena pada gemes tangannya, jarinya pada gemes, tangannya nggak bersih, nggak cuci tangan, nggak steril, pencet-pencet sendiri kayak gitu ya. Nah, itu ini yang bikin jadi jerawat tambah parah. Sebenarnya bukan karena tidak boleh dipencet, tapi karena proses mencetnya itu nggak steril.
ya, tidak pada posisi steril, tangannya steril, kemudian setelah dipencet juga tidak dikasih obat, tidak dikembalikan lagi porinya dengan alat yang namanya high frequency atau HF kayak gitu. Nah, kenapa aku sarankan harus di klinik kecantikan atau tempat yang memang sesuai yang berkompeten, karena prosesnya itu tadi, proses pemencetan jerawat dan komedo itu tadi yang memang sesuai dengan standar, jadi aman gitu. Kemudian penyebabnya itu tadi sama, kulit yang berminyak, tapi belum tentu juga. Kulit kering, iritasi bisa muncul blackheads juga. Kemudian perubahan hormon pasti, apalagi perempuan ya mau menstruasi, ya udah biasanya ada jerawat 1-2 kayak gitu. Biasanya kalau orang mau menjelang menopause juga kadang-kadang bisa jadi jerawatan. Jadi memang nggak cuma kulit kering aja gitu kalau menopause itu menjelang menopause. Banyak, ada yang jadi jerawatan, ada yang kulitnya kering, ada yang blushing, jadi kayak ada kemerahan, itu macam-macam kalau kita mau perubahan hormonan perempuan yang mau menopause. Kemudian mengonsumsi obat-obatan tertentu, bisa jadi kalau misalnya obat-obat yang dikonsumsi itu menyebabkan kulitnya jadi berminyak, jadi tambah sensitif gitu. Kemudian produksi keringat yang berlebih. Nah, ini produksi keringat berlebih ditambah dengan tidak menjaga kesehatan kulit dan kebersihan kulit dengan maksimal, dengan tepat, ya udah tambah banyak. Kemudian terlalu sering eksfoliasi wajah. Nah, ini biasanya digosok dengan scrub kayak gitu ya, apalagi scrubnya kasar butirannya, atau kemudian peeling yang terlalu sering, itu juga nggak bagus ya. Jadi emang harus dikonsultasikan kalau misalnya kamu banyak punya blackheads dan whiteheads. Kemudian tips mencegah komedo, harus bersihan wajah dengan rutin, menggunakan kosmetik tebal juga dihindari kalau perlu, kemudian hindari alkohol, rokok, jadi lifestyle yang sehat. Kemudian jangan memencet komedo sembarangan, berikan pada ahlinya ya. Lanjutkan. Itu aja sih untuk komedo. Ya sebenarnya komedo tuh nggak terlalu banyak kita bahas sih. Biasanya nanti perluasan kasus biasanya. Terima kasih banyak Dokter Dewi atas penjelasannya. Nah, gimana ya Fred ya, sekarang jadi sudah punya bayangan nih tentang serba-serbi komedo, tadi sudah dijelaskan. Gimana cara terbentuknya, tips-tips mencegah timbulnya juga. Atau buat Fred yang masih bingung, nanti langsung ketikkan aja ya pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, sebelum ada Fred yang tanya, saya dulu deh yang tanya-tanya ke Dokter Dewi. Aku mau bahas yang masih lagi relate banget nih Dok sama kondisi saat ini, karena kita lagi pandemi, kita jadi sering banget di rumah. Terus kalau di rumah itu kan kita sering banget nih Dok di depan HP, depan laptop, dan gadget-gadget lain deh pokoknya. Nah, kegiatan itu sebenarnya bisa bikin kulit kita jadi berkomedo nggak sih Dok? Kalau kegiatannya mungkin tidak langsung menyebabkan komedo kita aktif ya, cuman gini, kadang-kadang menjaga kebersihan kulit itu yang kadang-kadang kita nggak terlalu jaga, apalagi kita ngerasa oh ya kan aku di dalam rumah aja seharian, jadi nggak perlu sering-sering cuci wajah, atau udah sekali aja sehari bersihin wajah, misalnya bangun tidur nggak bersihin wajah langsung di depan laptop gitu ya, itu juga sebenarnya nggak bagus, karena begitu kita tidur wajah kita udah berminyak banget nih, minyaknya udah pada keluar, itu harus kita segera cuci wajah pakai sunblock, kemudian lakukan aktivitas walaupun di dalam rumah. Kemudian kadang-kadang proses kita menjalani aktivitas di dalam rumah atau WFH itu ya, nah ini sekarang kita harus lihat nih temennya apa. Nah, minumannya, makanannya itu yang harus kita lihat juga. Kadang-kadang saat kita banyakkan kerja di dalam rumah, santai gitu, kadang-kadang makanannya nggak sehat, yang nemenin misalnya terlalu manis gitu ya. Kemudian yang asin-asin, terlalu asin, itu juga nggak bagus buat kesehatan kulit. Nanti lama-lama pastinya komedo akan tercetus dengan maksimal. Nanti dok saya nggak sering keluar kok dok, ya iya, satu, makananmu nggak sehat, kerjaanmu banyak di laptop gitu kan, radiasi, terpapar radiasi nggak dibersihin aja secara rutin, klop sudah masalahnya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kadang-kadang pola-pola yang kita terapkan itu walaupun kita banyakkan aktivitas di dalam rumah, nggak di dalam, nggak kena debu segala macam, ya itu yang nyebabin kadang-kadang makanan yang nemenin, minuman yang nemenin, nggak cuci wajah, nggak bersihin wajah, kayak gitu ya. Baik Dok.
Terus gimana nih dok solusi yang praktis untuk menghempaskan si komedo-komedo ini dok? Bebas komedo yang pasti satu tadi rajin bersihkan wajah, ya nggak boleh males bersihkan wajah. Kemudian bagi yang memang tidak terlalu suka pakai make up ya sudah nggak usah gitu. Kecuali memang untuk kerjaan yang memang dengan make up, monggo silakan, cuman kamu harus merawat wajah, merawat kulitnya ya kayak facial, karena dengan sabun aja tidak bisa membersihkan sisa make up, kotoran atau debu yang sudah nempel di kulit gitu. Nggak bisa dengan sabun wajah aja gitu. Jadi memang wajah kita perlu dibersihkan dengan proses eksfoliasi ringan gitu ya. Tapi jangan terlalu sering juga gitu. Nanti dipilih treatment yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit. Terus kemudian pakai produk-produk pengontrol aja, misalnya kalau wajahnya berminyak, tidak pakai aja pengontrol minyak yang tepat kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan. Kemudian jaga makanan. Jadi lifestyle yang sehat itu harus diterapkan. Misalnya kalau kamu suka minuman yang manis, kurangin gitu. Biasanya usia-usia pubertas kenapa banyak banget beruntusannya? Kenapa banyak banget komedonya? Karena mereka suka mengkonsumsi sesuatu yang sweet, sesuatu yang manis. Begitu kita evaluasi, kita anamnesa, aku pasti sukanya makan coklat seharian. Iya, di lemarinya coklat aja dok, ibunya aku kayak gitu. Ya itu, jadi kita harus kontrol itu. Kalau misalnya kamu mau kulitnya bersih, terjaga, saya rawat sekarang, tapi nanti kamu di rumah harus jaga pola makan. Seperti itu. Jadi memang lifestyle sehat menentukan kulit sehat juga. Gitu. Baik dok, jadi memang dari lifestyle kita ya dok ya, Mm-mm. dan juga tentu ada solusi-solusi dari estetika Dr. Afadi juga ya dok ya, untuk membantu Pasti kita ada. semua nih Iya. menghilangkan komedo-komedo ini. Boleh Mm-mm. dijelaskan dok apa saja nih ada solusi dari estetika Dr. Afadi? Jadi nggak usah khawatir untuk kedapatan sekalian. Kita itu di estetika, kita itu sebenarnya sudah memiliki solusi untuk komedo dan jerawatmu. Jadi kita punya rangkaian estetika acne solution. Jadi, jadi ini. Jadi wujudkan kulit mulus tanpa jerawat dengan estetika acne solution. Keren banget ya. Lanjut, jadi ada produk. Nah, ini ada produk satu rangkaian biasanya kita sarankan pada pasien. Jadi ada krim pagi, ada krim malam, kemudian ada serangkaian ada sabun, pembersih wajah, kemudian ada toner, kita sesuaikan dengan nanti jenis kulit pasien. Kemudian juga ada obat minum untuk jerawat pastinya. Selain obat minum, biasanya kita juga berikan suplemen. Jadi suplemen ini untuk mengontrol jerawatnya, kemudian mengontrol peradangannya selain obat minum. Jadi ada beberapa treatment yang kita berikan selain krim dan obat minum, selain untuk obat antibiotik dan anti radang, biasanya ada tambahan, biasanya kita tambahkan suplemen. Jadi kulit itu kita kasih vitamin secara oral, secara dimakan gitu. Nah, semua ini harus dengan resep dokter, jadi harus konsultasi gitu. Ya, lanjut. Ini treatmentnya, kalau treatmentnya banyak banget. Saking banyaknya nanti kita jelaskan yang satu persatu dulu. Ini injeksi jerawat. Nah, ini injeksi jerawat adalah proses penyuntikan jerawat. Biasanya sih pasien datang dengan jerawat yang meradang, bengkak, besar, ada nanahnya. Biasanya kayak gitu, karena dia udah nggak tahan, udah kesakitan gitu. Biasanya, dok, saya mau injeksi jerawat. Yuk, udah kita injeksi di bagian jerawatnya yang meradang. Biasanya sih dalam hitungan jam, dia sudah mulai mereda ya, peradangan. Jadi ini peradangannya yang kita tekan gitu. Jadi dia biasanya akan mengempes. Terus kemudian setelah peradangannya ditekan, penyembuhan jerawatnya pasti akan jauh lebih cepat. Nah, untuk mencegah timbulnya jerawat, ini harus dievaluasi lagi. Kadang-kadang dikutik-kutik lagi, ini udah kering nih jerawatnya, tangannya mulai main. Nah, ini kenapa kadang-kadang muncul lagi jerawat di tempat yang sama. Sebenarnya bukan karena injeksinya, tapi karena tangan kita yang nggak bisa diem. Gitu. Yuk, lanjut.
Nah, ini ada acne peeling. Nih, peeling pada kulit berjerawat. Peeling itu nggak cuma untuk kulit normal, ada kulit untuk berjerawat, ada peeling khususnya. Jadi dia mengandung bahan yang untuk meredakan peradangan, kemudian menyembuhkan jerawat dengan membunuh bakteri penyebab jerawatnya. Ini cocok untuk jerawat yang meradang. Biasanya kita kombinasi kalau kondisi pasiennya ada kulitnya kering tapi ada jerawat meradang. Biasanya di bagian jerawat kita kasih acne peeling, di bagian kulit yang lainnya yang normal kita kasih peelingnya untuk kulit sensitif kayak gitu. Untuk mengurangi kerutan halus bisa terjadi sih, cuman kurang maksimal. Kemudian mengatasi kulit kusam pasti karena ada peeling, ada proses eksfoliasi, ada proses pengelupasan. Mengurangi pori-pori kulit yang membesar, ya memang seperti itu. Jadi memang harus rutin. Lanjut. Kemudian ini ada IPL. IPL itu biasanya orang nyebut laser ya, laser IPL. Nah, ini memang khusus untuk yang ada untuk jerawatnya. Jadi memang ditembak di bagian jerawat-jerawat yang meradang gitu. Biasanya sih jerawatnya sampai yang memerah kayak gitu. Itu bagus ya, mencerahkan kulit pastinya karena ada proses rejuve di situ. Kemudian dia mengobati jerawat ya karena proses peradangan akan ditekan dengan sinarnya, dengan pulse-nya. Kemudian meremajakan kulit pasti ya, ada anti-aging prosesnya. Kemudian menyamarkan kerutan halus bagus, tergantung kasus juga, tergantung kondisi pasien pas datang kita harus lihat juga. Terus kemudian tergantung berapa kali treatment yang diambil. Kemudian menghilangkan noda akibat penuaan kulit bisa terjadi pada kasus di permukaan. Kemudian mengecilkan pori, ya pastinya. Lanjut lagi, nah ini Bright Light Aqua Pure. Nah ini ada yang untuk acne atau untuk oily skin. Karena di sana ada 3 serum yang bekerja. Jadi nanti biasanya kalau saya sih, saya evaluasi, biasanya saya sarankan ke pasien, kita lihat kulitnya, oh ini banyakin serum untuk acne-nya, ini saya kurangin pencerahannya. Biasanya kalau untuk acne saya biasanya nggak kasih pencerahan karena akan memicu lagi jerawatnya. Jadi kita fokus ke melembabkan sedikit, melembabkan sama untuk ke jerawatnya. Biasanya fungsinya ini untuk mencegah kerusakan jaringan kulit karena radikal bebas. Jadi tadi yang aku bilang, jadi jerawat itu bisa karena rusak jaringan kulit juga gitu. Kemudian mengurangi kelebihan minyak sebum di kulit, ya pastinya karena serumnya dan proses-proses nanti yang tindakan-tindakan di Aqua Pure itu dia akan mengontrol kelebihan sebum. Kemudian mengangkat sel kulit mati dan kotoran di permukaan kulit, ya jadi ada proses mikrodermabrasi menggunakan serum, jadi kayak disedot-sedot gitu dibersihin. Kemudian melindungi kulit dari efek penuaan dini. Ya, serum ada serum hyaluronat asid itu yang memang fungsinya untuk melindungi kulit dari penuaan dini. Lanjut. Nah, ini untuk facialnya. Biasanya untuk kandungan untuk facialnya itu biasanya namanya facial purifying. Kita lihat juga kondisi pasiennya. Kalau kulitnya kering banget, biasanya kita lebih ke shooting dulu. Karena kalau dikasih advance purifying facial juga biasanya kulitnya tambah kering. Biasanya kita sesuaikan dengan kondisi kulit pasien, kita lihat jerawatnya, kita evaluasi. Makanya perlu banget begitu pasien datang, jangan langsung minta di treatment. Ketemu dulu dokternya gitu. Jadi biar bisa jelasin, oh kulitmu kayak gini, kamu facial apa dulu, kamu treatment ini diambil. Jadi akan lebih maksimal ngebersihin kulitmu. Masalah kulitmu akan diatasi lebih maksimal. Jadi ini fungsinya semuanya sama facial dengan yang lain sama. Bersihin kotoran, mengurangi warna gelap, menyerap minyak, kemudian membantu mengurangi timbulnya jerawat pastinya, dibersihkan jerawatnya juga, ekstraksi komedo, ngecilin pori, iya pastinya. Lanjut. Ini detox dan deep pore cleanse facial sama. Jadi facial detox itu biasanya kita sarankan pada pasien yang baru pertama kali mencoba perawatan di klinik estetika gitu. Biasanya kita detox dulu untuk mengurangi produk-produk kandungan produk-produk sebelumnya, biasanya kayak gitu. Kemudian ini juga sama, mencerahkan kulit wajah, kemudian membersihkan sel kulit mati karena ada proses pengangkatan sel kulit mati, ngecilin pori, kemudian menyerap kelebihan sebum. Itu terima kasih. Ini sebenarnya untuk treatment yang ringan, sebenarnya banyak treatment yang bisa kita jalani, bisa kita lakukan. Nanti disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan pastinya budget yang disediakan. Nanti biasanya harus konsultasi dulu dengan
dokter, kemudian dok saya punya budget segini, jadi nanti dokter akan mengarahkan lebih maksimal. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Jadi Terima tadi itu kasih. treatment-treatment yang memang untuk mengatasi komedo dan juga kalau sudah sampai jadi jerawat ya dok ya. Nah, mungkin buat kedokter nanti kalau misalnya bingung mau pilih perawatan yang mana, nah makanya seperti kata Dokter Dewi tadi, langsung datang dulu ke klinik estetika dan konsultasikan dulu dengan dokter, biar nanti dokter akan menganjurkan nih treatment apa yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan kulit kedokter. Dan kedokter juga nggak perlu khawatir ya atau takut buat langsung datang ke klinik estetika, soalnya di klinik estetika itu sudah diterapkan protokol kesehatan yang ketat ya dok, sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah jadi boleh di-sharing nggak dok, buat kedokter nih, protokol kesehatan apa sih yang diterapkan oleh estetika Dr. Afandi supaya lingkungan klinik kita terbebas dari virus? Jadi kalau untuk protokol kesehatan kita di sini, terutama yang ada di Denpasar ya, jadi yang pertama pastinya kita sangat ketat banget. Yang di depan begitu masuk pintu, ketemu Pak Satpam ya, walaupun memang beliau itu senyumnya manis, tetap aja karena pakai masker nggak kelihatan. Ada disediakan nanti sana suruh cuci tangan dulu, ada sabunnya gitu kan ya. Kemudian ada hand sanitizer, kemudian cek suhu gitu ya. Dan kita semua pakai face shield semuanya di depan gitu. Jadi benar-benar yang pasien aman, kita juga aman gitu kan ya. Itu seperti itu tuh baru masuk nih. Kemudian pasien wajib menggunakan masker. Kalau pasien tidak menggunakan masker, tidak diizinkan untuk masuk, atau kalau nggak sih kita berikan masker sih. Saya juga sediakan masker biasanya. Oke, terus kemudian begitu masuk nih, nanti ketemu dengan semua karyawan di sini juga sama, menggunakan APD, pakai face shield, mereka menggunakan sarung tangan karet, gitu ya. Ada hand sanitizer tersedia, kemudian kursi-kursi dan sofanya ada physical distancing, jadi ada tanda-tanda yang tidak boleh duduknya berdekatan, jaraknya sekitar 2 meter ke 3 meter, jadi tidak boleh berdekatan. Kemudian untuk itu baru di ruangan ya. Kemudian untuk begitu masuk ruang treatment, mungkin bisa dilihat untuk di ruang treatment kita ada sterilisator untuk ruangan menggunakan UVC light. Jadi biasanya sore setelah atau malam setelah kita semua tindakan treatment, steril ruangannya, ditutup jadi nggak akan masuk lagi. Nanti begitu pagi kita buka lagi, aman, masih steril. Kemudian ada air purify. Purify itu dia untuk menyerap semua kuman, kotoran, debu, segala macam yang ada di situ, di ruangan situ. Jadi kamu ngomong ada kumannya udah kesedot tuh sama si air purify, saking dasarnya gitu ya. Bahkan ada kemarin ada kasus juga pasien saya habis merokok itu ya, begitu dia lewatin ruangan masuk itu ada air purifier langsung kencang dia bersuara. Jadi ingat nyedot itu bau asap rokoknya itu yang badannya itu sedot baunya. Padahal cuma lewat dikit itu sudah baunya kencang, artinya terdeteksi itu bapaknya. Padahal baru lewat di depan air purifier, makanya kita semua sampai nengok, oh bapaknya habis ngerokok. Tahu, artinya dari sana aja kan, dari cuman bau doang loh. Bau asap rokok kan dia langsung kesedot. Terus kemudian ada bed sheet-nya. Jadi satu pasien satu bed set. Jadi langsung kita buang gitu. Jadi semuanya steril. Kita juga menggunakan APD lengkap. Bahkan saya tidak bisa menunjukkan rambut saya ke pasien karena saya harus pakai APD lengkap gitu kan. Jadi kita benar-benar melindungi diri kita sendiri untuk pasien juga untuk diri kita. Jadi sampai benar-benar tindakan pun kita pakai kacamata Google, double masker, pakai APD, pakai gaun kayak gitu ya. APD yang memang untuk tindakan level 3 ya, kayak gitu. Iya, betul banget ya Dafren, udah lengkap banget ya. Perlindungan ganda juga tadi dengan air purifier, juga ada teknologi UVC ya dok ya. UVC light. UVC light untuk memperkecil kemungkinan virus di area tersebut. Betul. Jadi sudah pasti aman dan nyaman. Baik dokternya, lalu perawatnya, semua petugas yang berjaga di situ, apalagi pasiennya. Atau untuk kedokteran yang ternyata masih belum sempat nih untuk langsung datang ke klinik estetika terdekat buat perawatan, nggak perlu khawatir.
Karena Kedafren masih bisa juga mendapatkan krim perawatan kalian dengan cara online melalui live video konsultasi ataupun foto konsultasi dari website kami di www.klinikestetika.com atau di info ya Klinik Estetika Mobile Apps. Karena asiknya nih konsultasinya gratis loh Kedafren. Nah, konsultasinya dengan dokter gratis kapan lagi? Jadi Kedafren nih bisa banget sekarang konsultasi dari mana saja, kapan saja, mudah dan praktis banget ya Kedafren ya. So, tunggu apa lagi kalau misalnya buat mengatasi masalah di kulit wajah, jangan ditunda-tunda ya, karena makin lama kalau kita biarkan, maka masalah kulit tersebut akan semakin sulit juga ya dok untuk diatasi ya dok ya. Jadi buru-buru deh, lebih cepat, lebih baik, apalagi sekarang ada kepo nih dokter, ada Klinik Estetika Special Offer. Nih info yang diskon-diskon ini nih kayaknya ditunggu-tunggu banget nih. Nah, apa saja nih dokter promo-promonya? Saya kepo juga dong. Iya, kita ada kalau kepo itu apa namanya untuk klinik estetika special offer. Jadi kita ngasih banyak promo untuk customer estetika, untuk Kedafren sekalian. Kepo ini banyak. Nah, kalau untuk Denpasar ada beberapa nih. Oke, kita buka dulu. Saya senang nih kalau main promo-promo nih. Semuanya senang dok, apalagi dengerin. Senang jadinya, enak jualannya jadinya. Ini ada autoroller. Jadi autoroller adalah tindakan memasukkan serum menggunakan microneedle. Jadi kita microneedle yang ininya nano, jarumnya nano, kecil-kecil banget. Nah, autoroller ini ada banyak serum yang digunakan, antara serum pencerahan atau brightening, kemudian serum lifting, serum whitening, serum untuk kolagen. Jadi untuk memperbaiki bopeng-bopeng bekas jerawat. Jadi untuk mengatasi bekas jerawat, produksi kolagen iya, kemudian memperbaiki tekstur kulit, mengurangi kerutan dan garis wajah, kemudian mengatasi masalah stretch mark bisa, bagus banget kasusnya. Kemudian merangsang pertumbuhan rambut dan mencegah kerontokan. Iya, ini juga bagus. Nah, ini ada lagi diskon 20%. Jadi ada special offer-nya, lumayan banget ini potongannya. Gitu. Khusus untuk Kedafren yang di Denpasar ya dok? Khusus untuk Kedafren Denpasar. Nah ini juga brightening injection. Jadi siapa sih yang nggak mau kulitnya sehat, cerah, terawat gitu ya? Bukan putih ya, enggak. Kalau putih kan memang sudah pigmentasi kita ya. Tapi kalau kulitnya cerah, terawat, mulus gitu ya, kan enak ya, lalat aja nempel leset gitu kan enak ya. Nah ini nanti bisa dicoba dengan brightening injection. Jadi ini ada varian, kemudian bisa mencegah kerusakan jaringan kulit. Pada usia-usia seperti saya, ini penting banget dilakukan secara rutin. Jadi walaupun usia kita udah berumur, tapi kulit kita nggak keriput. Kalau kamu lakukan rutin dengan brightening injection, kemudian ya ini, kemudian mencerahkan kulit, pastinya kalau kamu lakukan secara rutin, kemudian melindungi kulit dari efek penuaan dini. Saya buktinya. Ini lagi diskon juga 20% gitu. Ini untuk yang di Denpasar. Nah, ini juga ini paling suka, ini banyak yang suka gitu. Ini adalah intensive glowing infuse. Jadi ini kan stoknya terbatas ya, lumayan jadinya buruan. Ini juga diskon 20%. Nah, ini dapat free radio frekuensi. Saya paling suka gratisan kayak gini ya. Ini bisa untuk meniruskan pipi, kemudian untuk menghilangkan double chin. Dokter Dias ketawa terus saya biar cepat sehat. Kemudian menghilangkan double chin, kemudian yang menyamarkan keriput dan garis halus. Ini beneran kok kalau kita lakukan secara rutin ini bisa membantu. Cuma nanti harus kita lihat usia pasien yang datang juga ya. Kemudian menghilangkan kantung mata. Iya, kita radiofrekuensi itu ada yang untuk leher sampai ke wajah sampai kantung mata. Jadi bedanya di sana dengan radiofrekuensi yang lain gitu. Ini free. Free ya buat Kedafren kalau transaksi minimal 750.000 nih Kedafren langsung nih dapat free radio. Jadi kalau untuk kepo ini sebenarnya adalah perawatan khusus buat kalian semua yang ingin melakukan perawatan kulit dengan hemat sebenarnya sih ya. Jadi
promo-promonya tadi. Ini untuk yang voucher, jadi pemberian voucher ETC namanya cakep-cakep. Jadi ada ametis, treatment card, kemudian yang ini biasanya untuk facial peeling dan sebagainya. Jadi apal saya dok, tiap hari ini kita sarankan ke pasien. Jadi ada beryl treatment card gitu ya. Ini juga ada macam-macam citrin, diamond. Nah ini yang paling laris di Denpasar diamond. Jadi laser, kemudian PRP itu laris banget gitu. Banyak kok sebenarnya. PRP itu bagus banget buat jerawat, komedo, PRP jagonya tuh. Emerald treatment card ini skin booster. Nah, kemudian porinya yang lebar, nggak kulitnya kering. Ini bagus banget dengan skin booster dengan pembelian Emerald ini, tuker aja nanti sampai Desember ini doang kan ya. Tinggal 2 minggu lagi nih. Iya, makanya buruan yuk. Kemudian ada fluoride treatment card, macam-macam nih. Nah, kalau yang untuk yang itu bisa nanti download aplikasi, kemudian pembeliannya lewat aplikasinya. Nanti dijelaskan kok biasanya di bagian frontline dibantu. Jadi nggak usah takut. Nanti pembayarannya juga bisa lewat mobile banking kayak gitu. Pasti kita bantu kok di depan. Oke, nah lalu dok untuk kedokteran yang di Denpasar nih, tadi cara untuk mendapatkan diskon yang 20% itu caranya gimana dok? Iya, jadi aku kan belum jelasin tadi ya dok ya. Jadi Kepo ini sebenarnya untuk Denpasar ini ada 2 nih. Yang satu tadi yang treatment card, estetika treatment card. Yang kedua ada promo khusus nih untuk cabang Denpasar. Nah, untuk yang cabang Denpasar, kalian bisa langsung dapetin promo khusus yang tadi 20% dengan cara yang pertama, ke Dafren yang melihat acara ini lewat Facebook dan Instagram atau Instagram, kamu bisa langsung screenshot nih langsung foto kita gitu ya. Kemudian live-nya nih kita screenshot, kemudian nanti jadi bukti nih screenshot-nya ini loh saya sudah nonton. Jadi kamu tunjukkan ke kasir kita. Nanti ada namanya Kakak Mega sama Kakak Eka dia yang nanti melayani di depan. Tunjukin nih kita sudah nonton dok, kita sudah nonton dan kita mau ngambil redeem promonya kayak gitu. Terus yang kedua untuk kedaftaran yang menyaksikan lewat Zoom itu lebih gampang sebenarnya. Jadi kamu hanya tinggal menunjukkan nama, nomor telepon ataupun alamat emailmu. Ya, jadi nanti kamu tunjukkan aja di depan pas saat kamu registrasi SkinTalk di Zoom ini. Jadi tunjukin aja nanti di bagian frontline gitu. Gampang banget ya pendaftaran ya untuk student dapat diskon 20% nih buat perawatan-perawatan yang tadi. Selain itu juga masih ada banyak sekali loh pendaftaran promo-promo lainnya. Untuk informasi selanjutnya nanti pendaftaran bisa sering-sering kepoin aja akun sosial media kita, bisa dari Facebook, dari Instagram, di @klinikestetika atau melalui website di www.klinikestetika.com. Ada bagian promo dan bisa juga langsung telepon ke Estetika Dr. Afandi cabang terdekat. Oh iya, sama tadi kartu yang cantik-cantik itu, Estetika Treatment Card itu hanya bisa didapatkan sampai tanggal 31 Desember ya. Jadi tinggal 2 minggu lagi nih, Kedafren. Jumlahnya juga terbatas. Jadi buru-buru beli kalian yang banyak buat nyetok ya, karena masih bisa dipakai buat tahun sampai 1 Agustus 2021. Lumayan banget ya kita nyetok nih buat beberapa bulan ke depan. So, mumpung lagi ada banyak banget promo, nah yuk langsung cus aja ke Estetika Dr. Afandi. Nah, yang hari ini sudah menyaksikan via Instagram dan Facebook, jangan lupa di screenshot ya. Wajah-wajah kita ini nanti ditunjukkan ke kasir di Estetika Dr. Afandi cabang Denpasar. Oke dokter, kita sudah masuk ke sesi pertanyaan nih dok. Ayo kita mulai bahas. Ada dua pertanyaan dari teman kita yang di Zoom, dari Kak Nurul Kurniawati. Wow, oke, yuk. Langsung aja dok ya. Apa benar kalau kulit berminyak tidak boleh membersihkan wajah terlalu sering? Dan kalau dalam rumah apa perlu ya pakai sunblock atau sunscreen juga?
Silakan dokter. Kalau untuk aturan berapa kalinya nggak ada sih yang tetap. Cuman biasanya gini, setelah kalian keluar dari rumah, memakai make up, kemudian kamu misalnya sudah pakai pelembab pun walaupun di dalam rumah, wajib cuci muka. Misalnya pagi, siang, malam mau tidur itu minimal ya, itu minimal. Jadi kalau misalnya kamu rasa wajahmu kotor, berminyak, lengket, ya udah cuci wajah, nggak ada batasan. Mau kulit mau berminyak, mau enggak. Cuman masalahnya adalah kalau kulit saya sensitif dok, ya pakai sabun yang untuk kulit sensitif, bukan mengurangi jumlahnya. Gitu. Jadi kita menggunakan facial wash sesuai dengan kondisi kulitnya. Nah, di klinik estetika juga ada kulit untuk kulit kering sensitif juga ada kok facial washnya. Jadi nanti disesuaikan kayak gitu ya. Terus kemudian untuk misalnya di dalam rumah, dok pakai sunblock nggak atau pakai pelembab nggak, wajib hukumnya ya. Jadi saya pun begitu bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, ini belum mandi misalnya cuma melakukan aktivitas memasak aja, saya harus menggunakan sunblock gitu ya. Kita memasak panas, uap panas, kemudian keluar ke warung kayak gitu, itu juga harus menggunakan sunblock. Sunblock itu fungsinya nggak cuma untuk melindungi dari sinar matahari, juga melindungi dari uap panas, kemudian kena debu dan segala macam kotoran biar nggak langsung nempel ke kulit wajah kita, tidak telanjang gitu wajahnya, nggak pakai perlindungan sama sekali, itu wajib. Jadi walaupun di dalam rumah ya tetap menggunakan sunblock, nanti disesuaikan dengan proteksinya berapa gitu. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Ada yang curhat nih dok di kolom chat kita, ada Kak Alberta Wulandari, sekalian nanya nih kayaknya dok. Saya suka olahraga dan jarang menggunakan makeup, tapi kenapa muka saya jerawatan ya? Apakah jerawatan itu menurun? Gimana nih dok? Saya olahraga tidak suka menggunakan makeup gitu. Gak suka make up, suka olahraga, tapi kenapa mukanya jerawatan? Oke. Makanya kita harus lihat dulu. Makanya kalau pasien itu konsultasi, biasanya kita itu saya paling agak lama kalau konsultasi dengan pasien. Jadi kita benar-benar di kulik sampai yang paling dalam, sampai kadang-kadang hormonal pun kita kulik gitu ya. Jadi faktor genetik atau keturunan tidak menutup kemungkinan, itu memang terbesar itu gitu ya. Jadi kita bisa kontrol itu nanti dengan perawatan yang rutin, kemudian stresor, kemudian kalau kita olahraga, banyak mengeluarkan keringat, harus sering cuci wajah. Pasti kadang-kadang udah olahraga, habis olahraga nggak mau bersihin wajah, nah itu keringat berlebihan, debu, kotoran, apalagi olahraga di luar ruangan, nempel semua, lembab, basah. Nah, itu bakterinya suka banget di situ. Sudah jerawat gitu. Jadi banyak yang harus kita evaluasi. Kemudian kadang-kadang ada orang yang suka berolahraga tapi dia ternyata mengkonsumsi pembentuk otot gitu ya. Nah, itu biasanya high protein, itu biasanya kandungannya. Nah, itu penyebab jerawat yang sampai jerawatnya itu kistik, yang tipenya acnokistik, jadi yang besar-besar gitu. Ya, Dok? Ya, betul, besar-besar bernanah. Nah, itu bagus banget untuk treatmentnya yang aku bilang yang salmon DNA itu bagus karena ada antiinflamasi, itu bagus banget. Terus kemudian PRP itu bagus banget. Kalau misalnya itu harus banyak kita evaluasi. Jadi mau nggak mau kalau kamu masih treatment dengan menggunakan suplemen untuk membentuk otot, ya biasanya jerawatnya ya tidak terkontrol maksimal. Yang penting rajin aja. Kemudian injeksi acne saat ada muncul jerawat besar-besar, ya dikurangin, tapering off dosisnya untuk muscle-nya, untuk membentuk ototnya gitu, diganti dengan treatment yang lain kayak gitu. Jadi memang masalah jerawat ini perlu kita kulik-kulik lagi ya dok. Betul, ya, kompleks banget, banyak sekali. Betul dok. Dan termasuk keturunan juga memang mempengaruhi juga ya dok. Banget. Baik. Ada 2 pertanyaan dok dari Keda Friend yang di Instagram, dari Kak Rido Nurul Fitri, dok. Apakah orang yang melakukan perawatan wajah tidak boleh menggunakan bahan-bahan kosmetik? Silakan dokter. Saya perawatan pakai kosmetik. Jadi gini, sebenarnya tidak ada batasan, batasan kamu pakai perawatan ini nanti nggak boleh pakai makeup, enggak, bukan gitu. Yang tidak disarankan oleh dokter, kalau kamu lagi jerawatan,
lagi proses pengontrolan jerawat, jangan pakai produk yang komedogenik, gitu, seperti foundation, bedak padat, seperti itu jangan dulu, gitu. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, kontrol dulu. Nanti kalau sudah terkontrol jerawatmu, mau pakai apa aja silahkan. Tapi juga kontrol sama dokternya. Dok, ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Kalau misalnya kamu sudah wajahnya bening, ngapain harus pakai makeup yang tebel-tebel kan? Nggak perlu juga. Kalau wajah sudah bening, sudah glowing, sudah pakai moisturizer aja, sudah pakai sunblock cukup, paling ditumpuk-tumpuk dengan yang blush on aja, nggak usah pakai macam-macam lagi. Gitu. Jadi memang kulit kalau sudah dirawat malah justru nanti enteng loh perawatannya sehari-hari, makeupnya juga nggak tebel-tebel, duitnya juga lebih sedikit. Lebih hemat ya dok jadinya. Betul. Daripada kalau misalnya wajah kita tidak terawat dengan baik, kamu harus covering itu dengan si makeup blush on, kemudian kamu harus tutup dengan concealer, kamu harus tutup dengan foundation gitu kan. Tapi kalau sudah mulus, glowing karena kamu rawat dengan rutin, itu semua tidak kamu butuhkan. Kayak gitu. Jadi cantiknya less effort ya dok. Betul sekali. Kalau sudah sambil perawatan. Baik dokter. Ada satu lagi dari Kak R. Mutia Rarara. Dok, apakah bopeng sama pori-pori besar treatmentnya sama? Treatmentnya sama, bopeng, pori-pori besar, treatmentnya sama. Ntar dulu, pertanyaannya agak menjebak. Bopeng, pori-pori besar, treatmentnya sama. Bisa jadi. Jadi gini, kadang-kadang pada wajah yang pori-pori besar belum tentu dia punya bopeng. Kan gitu ya. Jadi untuk treatment itu memang semua treatment yang memang remodeling kolagen intinya. Treatment yang memang untuk perangsangan kolagen yang kita butuhkan. Dan karena apa? Treatment perangsangan kolagen itu nanti fungsinya dia akan meringkas pori, kemudian kalau untuk meringkas pori itu yang si bopeng itu juga sama gitu. Intinya ya sama proses remodeling kolagen, pastinya bisa dengan PRP, tadi auto roller, kemudian Salmon DNA juga bisa, yang terbaru itu bagus banget. Kemudian di Denpasar itu lagi booming juga. Itu juga banyak yang suka. Kemudian banyak yang ada Volderm kalau di Denpasar. Itu bisa juga coba. Nah, kalau kamu tinggalnya di Denpasar, langsung screenshot sekarang kamu bisa dapat 20% diskon tuh auto rollernya. Wah, kan simpel banget sebenarnya kamu dapat diskon mah. Gampang deh pokoknya. Iya. Diskonnya juga gampang. Baik dokter, semua pertanyaan sudah dijawab semua ya Kedafren oleh Dokter Dewi. Artinya kita sudah sampai di penghujung acara nih dok. Nggak kerasa ya dok ya. Nah, jangan lupa ya untuk Kedafren yang mau dapat tote bag gratis, Kedafren bisa isi dulu ya kuisnya melalui aplikasi Klinik Estetika. Caranya juga mudah ya, Kedafren tinggal mendownload saja Klinik Estetika Mobile Apps terlebih dahulu, kemudian masuk deh ke Estetika Loyalty Program. Kemudian diklik bagian privilege, selanjutnya klik continue, dan nanti Kedafren bisa isi deh kuis yang telah tersedia. Dan untuk Kedafren yang pada saat mengisi kuis mungkin mengalami kendala di OTP saat registrasi, nah Kedafren bisa langsung registrasi ulang menggunakan link yang sudah kami berikan ya di kolom chat. Baik. Kalau begitu kita undur diri dulu deh. Terima kasih banyak ya Dokter Dewi atas waktunya dan juga sharing-sharingnya, pengalamannya. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Enggak bakal bosan. Sampai jumpa lagi ya dokter ya. Terima kasih juga Dokter Dias. Dan terima kasih juga untuk Kedafren yang sudah menyaksikan Skin Talk hari ini sampai selesai. Saya dan Dokter Dewi izin undur diri dulu. Selamat sore Kedafren. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Bye. Sore dokter.